Di video kali ini aku akan buat tutorial bagaimana cara mengetahui bahwa tema yang kalian pilih itu sudah sesuai atau tidak. Ada audiensnya nggak? Ada penontonnya nggak? Jangan-jangan nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama Nita Branded, channel edukasi dan tutorial. Bisa cepat berkembang di YouTube, itu adalah impian dari semua konten kreator agar channelnya itu bisa segera dimonet. Tapi ini sayangnya teman-teman, terkadang kalian sebenarnya sudah memilih tema yang bagus, hanya saja kalian tuh masih kurang pas dalam membuat thumbnail-nya, membuat judulnya, kemudian rencana story-nya itu masih berantakan teman-teman. Itu salah satu penyebab yang membuat si YouTube itu tidak mendapatkan atau merekomendasikan video kalian itu ke audiens. Nah, oleh karena itulah di video kali ini aku akan buatkan tutorial ke kalian agar kalian tuh bisa mengetahui apakah tema yang kalian pilih itu sudah pas, ada audiensnya atau tidak. Kemudian kalau udah pas, kalian bisa cek video kalian itu udah sesuai nggak dengan kemauannya penonton kalian. Karena terkadang tema yang kalian pilih itu sudah pas, tapi kesalahannya itu ada di rencana story-nya. Kalian tidak membuat rencana story yang baik. Mulai dari awal teman-teman itu nanti kalian kebanyakan membuat thumbnail-nya itu salah, kemudian judulnya juga masih salah, masih kurang pas lah. Jadi di video kali ini aku akan kasih ke kalian semua bagaimana caranya agar mengeksekusi video yang pas temanya dengan penontonnya itu bagaimana. Jadi kalian wajib hukumnya simak baik-baik video kali ini karena tutorial seperti ini tuh hanya diajarkan di kelas-kelas berbayar teman-teman. Tapi karena aku di sini nggak buka kelas ya teman-teman. Jadi aku bagikan ilmu ini secara gratis ke teman-teman. Jadi kalian tuh rugi banget kalau nggak nyimak video ini dari awal sampai selesai. Khususnya teman-teman yang udah lama banget di YouTube, tapi sampai sekarang channelnya itu masih tidak bisa berkembang. Nah, supaya lebih maksimal, kita akan bedah salah satu channel teman kita, temannya Nita Branded, supaya teman-teman tuh kalau lihat contoh bisa lebih paham. Kadangkala kalau kalian lihat contohnya itu lebih paham dibanding kalau hanya memberikan teori, diberikan ulasan seperti itu kalian kadangkala tidak paham. Dan kebanyakan teman-teman di YouTube yang pemula itu kayak gitu. Oke, langsung aja, check it out. Sekarang kita sudah masuk di YouTube ya. Misalnya teman-teman pengen tahu dulu. Sebelum membuat video, kalian harus pastikan dulu video yang akan kalian buat itu ada penontonnya atau tidak. Ngapain kita capek-capek buat video tapi nggak ada penontonnya, ya nggak? Nah, kalau teman-teman pengen tahu bagaimana cara mengetahui video yang aku mau buat ini ada penontonnya atau tidak, silahkan teman-teman klik aja kolom pencarian. Kenapa harus di situ kan, Nit? Karena di kolom inilah semua penonton yang ingin menonton video-video mereka butuhkan di YouTube, mereka klik judulnya di sini. Nah, misalnya kalian mau buat make up simple, ada nggak penontonnya? Oke, mari kita klik untuk memastikan make up simple. Oke, di sini ada banyak make up simple, ya. Jadi kalian tinggal pilih mana lagi, mau buat simple untuk pemula kah, untuk simple tapi cute, untuk sehari-hari. Misalnya kalian mau buat untuk sehari-hari aja, kita klik. Kita harus tahu pasarannya di YouTube itu seperti apa. Oke, ini flawless and fresh. Oke, ini simple ya, flawless and fresh. Kita bisa lihat thumbnailnya ini before, ini sebelum. Jadi bisa dilihat, oh iya, simple banget ya, nggak menor-menor amat, tapi bekas jerawatnya itu bisa ketutup. Kita juga bisa lihat judulnya make up flawless sehari-hari pakai Wardah. Oke, dia di sini menyebutkan nama merek ya. Coba kita cari lagi yang di bawah. Oke. Ini make up pemula anti gagal. Pemula wajib nonton. Nah, ini thumbnailnya cukup ini ya teman-teman. Bikin ini orang-orang yang baru pertama kali mau make up, belajar make up itu pasti nonton ini karena di situ dituliskan buat pemula wajib nonton. Oke, ini before-nya, ini setelahnya kelihatan beda jauh ya, tapi make up-nya itu simple. Jadi ya teman-teman, kalau misalnya kalian udah tahu video kalian itu ada penontonnya, ada audiensnya, ada di kolom pencarian YouTube ini, untuk mengetahui cara membuat thumbnail yang bagus, kalian pelajari semua video-video ini. Bagaimana cara membuat thumbnailnya? Buatlah hampir serupa dengan mereka tapi pakai wajah kalian.
Kayak ini kan mereka kebanyakan menggunakan ini apa ya, foto before afternya nih, sebelum pakai, setelah pakai. Kemudian di bawah begitu lagi, sebelum pakai, setelah pakai, sebelum pakai, setelah pakai. Kelihatan simple, cantik, menutupi ini apa, kulit kusamnya, bekas-bekas jerawatnya. Teman-teman juga bisa lihat penontonnya. Oke, di sini penontonnya 4,6 juta. Nah, teman-teman, setelah kalian lihat ini thumbnailnya mereka, oke, berarti kalian sudah ada pandangan. Oh iya, berarti aku juga pengen buat thumbnailnya itu before after, sebelum dan sesudah. Oke, tunjukin foto kalian, nggak usah pakai wajah mereka, pakai aja foto wajah kalian. Oke, karena ini kebanyakan mendominasi thumbnailnya itu before after. Kita lihat mana yang paling banyak penontonnya. Oke, ini 3,4 juta, ini 4,6 juta. Kita buka aja Mbak yang ini ya. Oh iya, kemudian misalnya kalian mau buat judul, bisa lihat ini judulnya teman-teman. Kalian bisa gunakan judul ini juga, make up pemula anti gagal. Nah, teman-teman nggak usah apa namanya, nggak usah mirip-mirip banget. Kalian tinggal tambahin kata di mukanya. Ini dia make up pemula anti gagal kayak gitu. Jadi untuk thumbnailnya kalian bisa ATM, ambil tiru modifikasi. Untuk judulnya juga kayak gitu. Bisa kalian ambil, kalian tiru, kemudian kalian modifikasi. Modifikasinya bagaimana? Tinggal ditambah-tambahkan aja kalimatnya atau pakai kayak gini, pakai ini tanda-tanda kayak gini. Kayak gitu. Nah, untuk rencana story-nya mari kita lihat. Kakak ini cara buat rencana story-nya bagaimana? Gimana? Beda banget Nah, makeup yang buluk banget itu. jadi di awalnya tuh langsung ditunjukin before afternya teman-teman. Kalian juga bisa buat kayak gitu. Di awal tuh jangan langsung promo, jangan langsung menyapa hai teman-teman, harap hai para subscriber, langsung aja tunjukin before afternya, hasilnya, itu yang aku maksud, klimaksnya. Kayak gimana. Jadi kalau ketika penonton melihat, wah hasilnya keren banget, itu mereka pasti nyimak sampai selesai teman-teman. Itu untuk intronya. Oke, sekarang kita masuk ke video channel yang akan kita bedah. Oke, ini adalah channel kakak ini ya yang akan kita bedah hari ini. Kalau menurut aku tema yang dipilih itu sudah bagus, pasti ada penontonnya karena di sini dia tuh buat video tentang ini aplikasi-aplikasi, penggunaan aplikasi-aplikasi yang ada di ini apa namanya, di YouTube. Hanya saja untuk Kak siapa nih, Ardian Mukti, saran aku Kak Ardian ini durasi videonya dipanjangin ya, jangan pendek-pendek kayak gini Kak Ardian. Kalau misalnya Kak Ardian sanggupnya hanya buat video 1 menit kayak gini, mending gunakan video short aja Kak Ardian. Supaya bisa dapat menonton di situ. Kalau kayak gini itu nggak akan direkomendasikan sama si YouTube. Semua konten kreator itu sepakat, bahkan si teman-teman konten kreator yang bekerja sebagai konten apa nih ya namanya, lupa lagi, konten kontributor YouTube. Aja susah banget. Konten kontributor YouTube sepakat bahwa video di bawah 5 menit itu susah untuk dapat rekomendasi. Apalagi yang kayak 1 menit kayak gini, Kak Ardian, mohon maaf aku mau bilang, nggak akan direkomendasikan. Kenapa? Karena si YouTube-nya tuh susah banget mau pasang iklan. Kalau videonya pendek begini, Kak Ardian, ya Kak Ardian, kita scroll ke bawah lagi. Nah, ini rata-rata ini videonya Kak Ardian ini 2, 3 menit, 4 menit, 1 menit. Ini nggak akan direkomendasikan Kak Ardian. Inilah salah satu penyebab yang membuat channel Kak Ardian itu nggak direkomendasikan, nggak dapat penonton. Padahal sebenarnya temanya ini bagus Kak Ardian. Temanya banyak loh dicari sama orang-orang. Hanya saja tidak mendapatkan penonton. Kenapa? Karena si YouTube ini ngecuekin. Si algoritma YouTube ini belum dapat. Sistem AI-nya YouTube belum dapat ini membaca videonya Kak Ardian. Kenapa? Karena videonya tuh pendek. YouTube nggak suka video-video pendek ya. Kalau misalnya untuk video masuknya mau buatnya di video panjang, kecuali Kak Ardian buatnya di video short itu pas kayak gitu. Nah, untuk kita bedah aja yang video ini ya terakhir, karena ini sebenarnya aku kemarin cek yang ini. Tapi karena udah ada video terbaru, ya kita bedah aja. Nah, pertama-tama untuk di thumbnailnya Kak Ardian. Ini thumbnailnya kurang menarik menurut aku ya. Kita dekatkan lagi. Hapus background foto tanpa aplikasi. Nggak ada kata-kata yang membuat penonton itu mau nyimak. Coba deh kalau misalnya Kak Ardian buat kayak gini. Before after video foto yang sebelum dihapus dan foto yang sesudah dihapus. Jadi di situ nanti di bawahnya sini simpel aja kata-katanya. Cukup 5 menit. Nah,
dikolaborasikan dengan judulnya. Cukup 5 menit bisa menghapus background foto tanpa aplikasi. Atau kayak gini, pemula pun bisa menghapus foto dengan mudahnya. Kayak begitu. Atau Kak Arbian bisa gunakan kata-kata gini, cukup 5 menit hapus foto tanpa aplikasi. Nah, orang-orang tuh penonton tuh kan suka yang simpel-simpel, yang gampang-gampang ya. Kak Arbian ya, untuk thumbnailnya ini kurang tepat. Mari kita buka videonya. Jadi koreksi aku untuk channel ini harus dibuat videonya panjang Kak Arbian ya, minimal 7 menit. Kalau misalnya Kak Arbian susah untuk membuat videonya sepanjang 7 menit, nanti aku kasih saran. Kita buka dulu videonya ya. Jadi ini koreksi untuk thumbnailnya nggak cocok, nggak pas. Kemudian judulnya juga kurang pas. Nah, ini jangan langsung kayak gini. Kalau saran aku nanti di depan nih Kak Arbian, jangan langsung kayak gini ya Kak Arbian. Kalau saran aku nanti di awal, setiap awal videonya Kak Arbian tuh langsung tunjukkan hasilnya. Kayak gini hasilnya setelah dihapus. Jadi simple banget ya teman-teman. Nggak perlu harus pakai aplikasi, cukup 5 menit langsung bisa terhapus. Kayak gitu. Jadi ketika penonton masuk, melihat videonya, cukup 5 menit langsung bisa terhapus. Kemudian ada buktinya di situ tuh, mereka pasti nyimak Kak Arbian. Buat teman-teman yang lain juga begitu. Kalau mau buat intro, ini namanya intro ya teman-teman. Di 30 detik pertama itu intro. Bagaimana cara membuat penonton itu bisa menyimak video kita itu ada di intro kuncinya. Jadi ketika masuk di intro langsung kayak gitu. Atau misalnya Kak Arbian juga bisa di awal ini di 30 detik pertama ini Kak Arbian langsung menyampaikan kendala-kendala yang sering dialami oleh teman-teman yang ingin menghapus video tapi susah untuk menggunakan aplikasi. Jadi Kak Arbian bisa kayak gini. Selama ini kalau mau hapus aplikasi itu susah, harus pakai aplikasi ini, aplikasi itu, tapi di tutorial kali ini kalian tidak perlu menggunakan aplikasi, simple banget, cukup 5 menit langsung selesai, tinggal ambil foto aja langsung tag. Jadi ketika ada penyampaian seperti itu, penonton pasti nyimak. Jangan kayak gini ya Kak Arbian. Makanya penonton tuh langsung skip kalau kayak gini, halo teman-teman gitu, nggak usah. Yang dua tadi aja. Yang pertama before afternya, atau yang kedua langsung sampaikan kendala yang sering yang dialami oleh penonton. Jadi Kak Arbian langsung lihatkan hasilnya kayak gitu. Ini untuk rencana story-nya. Jadi untuk rencana story di 30 detik pertama jangan kayak gini. Langsung tunjukin before afternya. Langsung sebelumnya kayak gini, setelah itu langsung kayak gini. Itu cukup 5 menit. Oke Kak Arbian, itu untuk intro. Oke. Ini langsung masuk ke Google Chrome. Nah, ini yang membuat video ini tuh pendek banget. Nanti siapa nih? Kak Arbian kalau mau buat video supaya videonya bisa agak panjang, sampaikan dulu kendala-kendala yang sering dialami oleh penontonnya Kak Arbian. Kendalanya mereka misalnya itu memorinya penuh karena harus download aplikasi lagi, atau kalau menggunakan background aplikasi itu harus berbayar. Nah, itu tuh kendala kayak gitu bisa membuat penonton itu terkesima dan ngena ke mereka. Iya betul, aku kalau mau hapus video tuh harus bayar aplikasinya, kan nggak mau kalau aku cuma bayar cuman satu foto doang kok. Misalnya kayak gitu. Jadi ada informasi yang didapatkan oleh penonton di videonya Kak Arbian. Jadi di sini Kak Arbian menyampaikan kendala yang sering dialami oleh mereka dan solusinya tuh apa. Jadi bisa juga membuat video ini menjadi panjang. Jangan langsung ke tutorialnya Kak Arbian supaya videonya jadi panjang. Kalau kayak gini memang otomatis videonya akan pendek-pendek aja. Oke. Untuk ini intonasinya juga Kak Arbian lebih semangat lagi ya, jangan terlalu slow melo. Penonton juga itu terkadang kalau mendengar suara kita terlalu slow melo, mereka tuh bosan, mereka langsung skip. Jadi saran aku di video ini Kak Arbian intronya nggak pas, kemudian supaya videonya panjang, tambahkan aja informasi tambahan untuk penontonnya Kak Arbian. Misalnya tadi kendala yang sering mereka dapatkan apa, di situ Kak Arbian ceritakan aja. Kenapa harus diceritain? Itu ya kita seakan-akan memberikan mereka pertolongan, kayak gitu. Jadi kalau misalnya apa yang kita sampaikan itu ngena ke mereka, itu mereka pasti nyimak sampai selesai. Dan itu juga bisa membantu videonya Kak Arbian ini bisa panjang. Oke, kalau nggak bisa buat video panjang sekali, bisa minimal 7 menit aja. Oke, ini setelahnya. Nah, untuk videonya juga nih kurang tepat ya Kak Arbian, maaf ya. Video ini kurang tepat kalau misalnya Kak Arbian itu malu mau tunjukin foto wajahnya. Kak Arbian bisa gunakan foto-foto yang ada di Google.
ambil aja foto yang ada di Google, kemudian Kak Arbian hapus backgroundnya itu aja supaya kelihatan. Kalau ini kan fotonya kabur, jadi kelihatan kurang menarik. Gunakan aja foto-foto yang ada di Google. Yang jelas, yang kita mau tunjukkan ke penonton itu adalah cara menghapus fotonya, bukan foto kita aja, kayak gitu ya. Jadi itu untuk koreksi channelnya Kak Arbian. Nah, gimana teman-teman? Mudah kan? Aku harap setelah kalian menonton video ini, kalian akhirnya bisa tahu, oke, tema yang aku pilih sudah pas. Aku tinggal memperbaiki bagian-bagian ini saja. Kalau teman-teman yang belum pas temanya, kalau misalnya nanti kalian cek video-video kalian kemudian temanya belum pas, nanti aku akan buat video part 2-nya teman-teman. Karena kalau semua akan kita bahas di video ini tuh kepanjangan videonya. Nanti aku akan buatkan video minggu depannya. Oke teman-teman, aku harap video ini bermanfaat untuk kalian dan jangan lupa kalian harus tetap semangat teman-teman dan banyak-banyakin belajar. Saran aku kayak gini teman-teman, kebanyakan teman-teman itu yang membuat kalian gagal itu adalah diri kalian sendiri sebenarnya. Coba deh, kalian harus yakinkan ke diri kalian bahwa kalian itu bisa sukses. Jadi ibaratnya tuh kayak ini teman-teman, kita tuh kayak pesan paket ya di sebuah toko, kemudian kita sudah beli, paketnya sedang diantar. Nah, kesuksesan kalian di YouTube juga kayak gitu teman-teman. Kalian udah usaha bangun channel, udah buat video, udah banyakin belajarnya, kalian harus yakin. Oke, aku juga pasti bisa sukses kok di YouTube kayak teman-teman yang lain. Hanya saja terkadang metode-metode yang aku share di video ini itu hasilnya cepat atau lambatnya itu berbeda dengan tema-tema yang kalian pilih teman-teman. Mungkin tema ini bisa lebih cepat bekerja di tutorial misalnya video-video make up kayak gitu atau di video masak, tapi kurang efektif di video-video misalnya video berita, tapi tetap akan sukses teman-teman kalau kalian jalankan semua prosesnya dengan baik dan benar. Oleh sebab itu, mulai sekarang buang pikiran kalian itu susah nge-YouTube Kak, aku tuh udah coba tapi masih susah. Sebenarnya nggak susah, kalau kalian ada masalah cari jalan keluarnya. Terkadang apa yang membuat kita susah tuh karena kita cuma masa bodoh teman-teman, nggak mencari jalan keluar. Oke, aku harap motivasi ini bisa bermanfaat untuk kalian, bisa membuat kalian semangat lagi. Jangan lupa like video ini, share juga sebanyak-banyaknya ke sosial media kalian, agar semakin banyak orang yang terbantu dengan video ini. Dan buat teman-teman yang belum berteman dengan Nita Branded, langsung aja klik tombol subscribe-nya, nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi setiap aku mengupload video terbaru. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.